Sebuah kebanggaan untuk saya bisa melayani saudara lagi hari ini. Dan bagi saudara yang di rumah, saya percaya berapa ribu saudara yang di rumah dari seluruh dunia, saya percaya saudara adalah orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Saya percaya hari ini setiap kita yang percaya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan saya dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mau membahas tentang itu. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Roma pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Sebuah ayat yang saya yakin banyak dari kita sudah hafal. Dan pesan Tuhan hari ini, Tuhan arahkan saya untuk menyampaikan sebuah firman, sebuah pesan bagi setiap saudara. Saya percaya hari ini firman Tuhan pasti memberkati saudara semua. Yang setuju katakan amin. Ya, kita baca. Saya baca 37, saudara 38 dan kita sama-sama ayat 39. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin, maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang, ayat 39 baca sama-sama dengan keras, 1, 2, 3, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, dengan keras katakan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam, yang percaya sama-sama kita katakan. Hari ini saya mau membahas satu firman Tuhan dengan tema bahasa kasih Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan apa? Bahasa, atau bahasa Inggrisnya God's love language. Saudara, saya selalu sebagai pendeta, saya selalu berusaha untuk selalu jadi pendeta yang up to date. Karena itu selain saya belajar firman, selain saya berdoa mempersiapkan khotbah, saya juga banyak melihat apa yang terjadi hari-hari ini, topik-topik yang terjadi. Saya banyak melihat ya ada lagu-lagu yang jadi viral, Tuhan Yesus tidak berubah, itu jadi viral. Ya kan, ada lagu-lagu tertentu, ada kasus Johnny Depp, Amber Heard. Ya kan, terakhir ada kasus rendang babi. Ya kan, saya selalu up to date. Dan satu hal yang saya perhatikan yang cukup trending topik di tahun 2022, terutama di kalangan yang muda dan di kalangan anak-anak saudara, adalah satu topik namanya love language atau bahasa kasih. Ulangin sama-sama, bahasa apa? Bahasa kasih. Dan saya yakin banyak dari saudara pernah mendengar tentang ini atau pernah ikut kuisnya. Bahwa dicatat dalam sebuah buku di tahun 92, ada satu buku yang ditulis oleh seorang penulis yang terkenal dengan judul Love Language. Dan menurut buku ini buku psikologi, ada berapa love language? Ada yang tahu di sini? Wah jemaat-jemaat hebat-hebat. Ada berapa? 5. Saudara hafal apa aja? Yang pertama words of affirmation. Nah, ada dari saudara hafal, 12 murid Yesus gak hafal. Murid ke-7 siapa? Juli, itu kan bulan saudara ya, Januari. Tapi saya mau tunjukin sama saudara, mungkin bagi saudara yang belum pernah dengar tentang ini, saya mau buat saudara lebih kekinian saudara. Nah, menurut buku ini ada yang namanya words of affirmation, perkataan yang membangun. Ada orang-orang yang bahasa kasihnya, dia menerima kasih dari kata-kata yang membangun. Ada yang kedua namanya physical touch, yaitu sentuhan fisik. Ini biasanya banyak dosanya yang muda-muda saudara. Ada yang namanya pemberian, yaitu gifting. Biasanya yang punya bahasa kasih ini itu ibu-ibu. Karena ibu-ibu suka dikasih hadiah. Karena itu saya kalau pemberkatan nikah selalu khotbah. Terutama pada yang laki. Jadi suami gak boleh jadi suami yang pelit. Punya uang belikan istri berlian, tas, sepatu. Yang percaya boleh katakan amin. Nah selalu ibu-ibu yang amin. Amin. Ini khotbahnya enak ini udah mulai ini. Tapi ada orang bahasa kasihnya diberi gitu. Ada orang yang bahasa kasihnya
Quality time, waktu berkualitas, so sweet. Pengen bersama. Dan yang kelima ada yang namanya melayani. Bahasa kasihnya melayani. Kalau saudara bahasa kasihnya melayani, carilah jodoh pelayan Tuhan. Karena jago melayani. Tapi ini hanya sekilas dari satu topik yang cukup terkenal di mana banyak orang pada akhirnya mereka mengikuti kuis itu termasuk saya. Yang akhirnya saya menemukan apa bahasa kasih saya. Gitu. Kalau saya bahasa kasihnya words of affirmation. Karena itu saya suka kalau ada yang datang sama saya. Mereka memberikan saya kata-kata yang menguatkan. Dan banyak orang mengidentifikasi, oh bahasa kasihku ini. Aku bisa mendapatkan kasih dari sini. Tapi tahukah saudara sebelum buku ini ditulis tahun 92. Sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan bahasa kasih yang sempurna buat saudara dan saya. Tampilin lagi ada 5 bahasa kasih. Kalau kita bicara tentang perkataan membangun, Tuhan sudah memberikan buat saudara dan saya. Kita diberikan firman Tuhan. Kalau kita bicara tentang sentuhan, dia menyentuh kita dengan kasih-Nya. Kalau bicara tentang pemberian, Tuhan sudah memberikan kita pemberian yang terbaik. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal buat saudara dan saya. Kalau bicara waktu yang berkualitas, kita punya Tuhan, Immanuel. Artinya Tuhan selalu menyertai kita. Dan melayani. Gereja diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melayani saudara dan saya. Siapa di sini bersyukur kita punya Tuhan yang kasih-Nya sempurna. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yes. Jadi kalau kita bicara tentang love language, bahasa kasih. Sebenarnya love language itu sudah ada di dalam Alkitab. Yang setuju katakan amin. Karena itu saya catat sebenarnya orang Kristen, orang percaya seharusnya tidak pernah kekurangan kasih. Ulangin sama-sama dengan saya, orang percaya tidak boleh apa? Sebab 5 love language ini yang ditulis 92 sudah Tuhan berikan kepada kita ribuan tahun sebelumnya. Tapi masalahnya banyak orang Kristen gak mengerti tentang bahasa kasih Tuhan. Akhirnya banyak orang Kristen kekurangan kasih. Bahkan saya sebut banyak orang Kristen suka BT. Apa itu BT? Butuh tati tayang. Banyak orang berkata kepada saya, Pastor, Tuhan gak cinta sama saya. Tuhan gak peduli dengan saya. Padahal saya ingin katakan kasih Tuhan sempurna. Saya kalau kanan kiri, kasih Tuhan itu sempurna. Nah hari ini kita mau belajar tentang bahasa kasih Tuhan. Karena seringkali kalau kita bicara tentang psikologi, kita gak akan seminar tentang love language di tempat ini. Tapi menurut psikologi, ada orang yang bahasa kasihnya beda dengan orang tuanya. Sehingga anaknya gak pernah merasa orang tuanya mengasihi dia. Karena orang tuanya cuma bisa kasih hadiah, kasih uang jajan. Tapi padahal yang dia perlukan adalah quality time. Orang tuanya gak pernah ada. Dan itu yang seringkali menimbulkan salah paham antara orang tua dengan anak. Saya yakin di tempat ini semua orang tua pasti cinta sama anaknya. Tapi seringkali banyak anak-anak tidak merasa kasih itu. Kenapa? Karena bahasa kasihnya beda. Dan pada saat saya membaca tentang ini, tiba-tiba Tuhan tujukan kepada saya. Bahwa banyak orang Kristen hari-hari ini salah paham sama Tuhan. Mereka berkata Tuhan gak cinta sama saya, Tuhan gak sayang sama saya. Karena bahasa kasihnya beda. Karena banyak orang Kristen gak sadar tentang bahasa kasih Tuhan. Buat saudara dan saya. Karena itu hari ini kita mau belajar sama-sama ya. Kita mau belajar sama-sama tentang bahasa kasihnya Tuhan. Ulangin sama-sama dengan saya bahasa. Ya di rumah tulis di live chat bahasa kasihnya Tuhan. Dan kita bisa belajar sama-sama dari bahasa kasih Tuhan. Dari satu kisah. Kisah dari seseorang yang saya yakin saudara tahu. Namanya Yusuf. Kita buka Alkitab sama-sama. Kejadian 50. Kejadian pasal yang ke-50. Saya yakin ini ayat hafalan buat kita. Kejadian 50. Bukan ayatnya yang ke-20 dulu. Tapi saya mau kita baca ayat 15 sampai 17. Saya bacakan buat saudara. Kejadian 50 ayat 15 sampai 17. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati. Berkatalah mereka. Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah dilakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu ini mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian
kepadanya. Yang percaya sama-sama kita katakan. Kita akan belajar sama-sama tentang bahasa kasihnya Tuhan lewat kisah ini. 3 ayat yang baru kita baca, itu menceritakan bagaimana Yusuf melihat ayahnya baru mati. Siapa papanya Yusuf? Yakub. Siapa nama istri Yakub? Apa? Ibu Yakub. Gampang banget. Tapi kita tahu istrinya Yakub sederhana namanya Leah dan Rahel. Punya anak Yusuf anaknya dari Rahel, karena itu lebih dicintai. Karena lahir pada usia tuanya Rahel. Yusuf satu hari dijual sama saudara-saudaranya. Pergi ke tanah Mesir. Singkat cerita, dia jadi Perdana Menteri. Satu hari kelaparan terjadi di seluruh Israel, di Kanaan. Akhirnya semua harus pergi ke Mesir. Nah, sampai di Mesir ketemulah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Tapi Yusuf mengampuni karena masih ada papanya. Papanya dibawa ke tanah Goshen. Akhirnya hidup sampai usia tua. Lalu tiba-tiba satu hari yang namanya Yakub meninggal. Sekarang saya tanya kepada saudara, kira-kira kalau saudara jadi saudara-saudaranya Yusuf, takut nggak? Kalau saya pasti takut. Karena selama papanya masih hidup, Yusuf gak berani ngapa-ngapain. Setuju dengan saya? Yusuf masih sungkan. Tapi begitu papanya udah mati, ini waktunya balas. Wah, saya yakin mereka ketakutan. Saudara-saudaranya terutama yang jual-jual dia. Aduh, ini pasti dibunuh aku sama Yusuf. Karena itu mereka kirim perkataan sama Yusuf. Ayatnya baru kita baca. Tahu nggak? Papa itu sebelum meninggal kasih tahu ini. Kenapa Yusuf menangis? Karena Yusuf tahu mereka bohong. Mereka apa saudara? Orang yang lagi ketakutan biasanya suka jatuh dalam dosa. Suka apa jatuh? Orang yang ketakutan seringkali malah berbohong. Dan akhirnya apa yang terjadi? Malah menjerumuskan dia. Seperti contohnya saya pernah dengar tentang seorang bapak. Dia ini utang online, pinjaman, gak bisa bayar. Otomatis ditelepon sama debt collector. Diteleponin terus, gak pernah diangkat. Dia takut karena gak bisa bayar. Satu hari anaknya yang pegang handphone, ditelepon debt collector, diangkat. Halo? Debt collectornya, hei kamu, mana papamu? Wah, papamu utang gak bayar. Loh, siapa ini? Anaknya ini takut di loudspeaker, ada papanya. Loh om gak tahu, ayo kasihkan ke papamu. Papamu di mana? Papanya diem. Papa gak di rumah, papa gak di rumah. Anaknya lihat papanya gini. Om, katanya papa barusan papa gak di rumah om. See, orang kalau ketakutan seringkali bisa apa? Bohong. Seringkali orang kalau ketakutan bisa jatuh dalam dosa. Bisa bahkan nyuruh anak-anaknya untuk berdosa. Tapi coba kita lihat reaksinya Yusuf. Coba buka ayat 18-20. 18-20. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami jadi budakmu aja. Ayat 19. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, sama-sama dengan saya apa saudara, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 20 dengan keras, 1, 2, 3. Ini ayat hafalan, 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah apa saudara? Mereka rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Lihat di sini. Yusuf balas dendam? Enggak. Yusuf bunuh saudara-saudaranya? Enggak. Dia menjadi pribadi yang mengampuni. Dia tidak menyimpan amarah. Dia jadi pribadi yang penuh kasih. Kenapa? Karena ayat 20 menunjukkan. Dia sudah mengerti bahasa kasih Tuhan. Apa bahasa kasihnya Tuhan? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap kita. Tapi Tuhan yang mereka-rekakannya untuk kebaikan saudara dan saya. Percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Yes. Kenapa dia jadi pribadi yang penuh dengan kasih? Karena dia mengerti bahasa kasihnya Tuhan. Dia mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Saya catat di slide. Orang yang mengalami kasih Tuhan secara personal dalam hidupnya. Orang yang mengerti tentang kasih Tuhan bagi dia. Hidupnya pasti berubah. Yusuf awal-awalnya mungkin dia
penuh dengan dendam. Karena itu berkali-kali dia suruh saudaranya pulang, dibawain piala untuk ditarik balik gitu kan. Dia bergumul, enaknya tak bunuh atau enggak. Tetapi saat dia mengalami kasih Tuhan, saat dia menyadari kasih Tuhan dalam hidupnya berubah total 180, jangan 360 derajat. Kalau 360 itu balik podo aja saudara ya kan. Orang yang ngalamin Tuhan hidupnya pasti berubah. Jadi lebih sabar. Yang suka marah jadi gak suka marah. Coba senggol kanan kiri. Ayo kita gak boleh marah-marah. Kenapa gak ada yang berani? Karena sesama pemarah dilarang saling mendahului. Orang yang ngalamin kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh hidupnya pasti berubah. Pasti jadi lebih sabar. Gak ada yang amin ya kalau kayak gini ya. Gak rela amin ya. Orang yang ngalamin Tuhan pasti dari sombong jadi rendah hati. Dia yang jahat jadi baik. Jadi kalau hari ini hidup kita belum berubah, mungkin saudara belum ngalamin kasih Tuhan. Tapi doa saya hari ini setiap jemaat GZS Pakuwon Mall dan GZS Online. Pulang dari ibadah ini, saudara mengalami Tuhan secara luar biasa. Supaya hidup saudara berubah. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yes. Dan saya mau tutup khotbah ini. Dengan menunjukkan kepada saudara. Ada 3 bahasa kasihnya Tuhan. Ada berapa? Ada 3. Saya berharap 3 bahasa kasih ini, saudara sadar, saudara belajar dan akhirnya saudara nanti pulang bisa bilang, iya ya, Tuhan ini sangat sayang sama saya. Saudara percaya Tuhan sayang sama saudara? Wow, kita harus lihat tapi dari 3 bahasa kasih Tuhan. Kita belajar dari 3 musim kehidupan Yusuf. 3 kejadian dalam kehidupan Yusuf. Yang menunjukkan bahasa kasih Tuhan yang luar biasa. Kita mundur ke kejadian 37. Kenapa pada akhirnya Yusuf bisa berkata manusia boleh mereka-rekakan yang jahat tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Semua dimulai dari ayatnya yang ke-37. Pasal 37 ayatnya yang ke-18. Dikatakan dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Sampai ayat 22 saya bacakan buat saudara. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat. Tukang mimpi kita udah datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan dia ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerekamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tapi janganlah apa-apakan dia, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Yang percaya sama-sama katakan. Di sini kita bisa lihat bahasa kasih Tuhan yang pertama buat saudara dan saya. Yang harus kita sadar, yang harus kita tahu. Supaya kita tahu betapa Tuhan mengasihi kita. Yang pertama, bahasa kasih Tuhan adalah kita dilindungi Tuhan. Tulis di live chat. Kita dilindungi Tuhan. Ayo, berapa ribu saudara tulis penuhin live chat. Yang di sini senggol kanan kiri katakan, kamu ini dilindungi sama Tuhan. Ayat 18, buka. Buka ayat 18. Waktu Yusuf datang, saudara-saudaranya bermufakat. Mereka sepakat, ayo kita bunuh Yusuf. Dan semestinya ini adalah rencana yang pasti berhasil. Kenapa? Karena 11 lawan 1. Saya mau tanya, kalau ada 1 orang lawan 11 orang, kira-kira bisa menang? Sulit. Boleh dia hebat seperti apa? Kalau 1 lawan 11 nggak mungkin bisa. Boleh dia karate dan 1 dan 2 nggak bisa. Satu-satunya cara 1 lawan 11 gampang. Dia punya dan kawan-kawan. Lawan. Tapi Yusuf sendirian dia gak punya kawan. Saudara-saudaranya benci dan iri. Semestinya dia udah mati hari itu. Kenapa? Karena saudara-saudaranya benci dan iri sama Yusuf. Kenapa iri? Karena papanya lebih sayang sama Yusuf. Di sini orang tua saya minta tolong. Hati-hati kalau kita lebih mengasihi salah satu anak dibanding yang lainnya. Karena nanti timbul iri hati, kebencian, dan nanti akhirnya perpecahan. Itu yang terjadi kepada keluarganya Yusuf.
Yakub lebih cinta sama siapa? Yusuf. Dikatakan dia dikasih jubah yang berwarna-warni. Saya bayangin mungkin Yusuf itu dikasih Gucci. Dia dikasih Gucci tapi saudara-saudaranya gak dikasih Gucci. Dikasih palsu, ada Gucca. Yusuf dikasih Burberry. Saudara-saudaranya dikasih Butueri. Ada lagi? Ada. Yusuf dikasih Dior. Saudara-saudaranya dikasih Dor. Dikurangi I-nya satu. Yusuf dikasih Adidas. Saudara-saudaranya dikasih Adibas. Jadi apa yang terjadi? Marah gitu. Ini apa sih? Tukang mimpi ini. Papa kok lebih sayang sama orang ini? Dan akhirnya mereka berencana. Ayo kita bunuh. Kita habiskan aja daripada ini ngeselin kita. Tapi saya boleh tanya sama saudara yang baru baca. Apakah saudara-saudaranya berhasil membunuh Yusuf? Padahal sudah pasti mati. Kenapa? Karena yang Yusuf tidak sadar pada saat itu adalah ada tangan yang tidak terlihat yang melindungi dia. Ada tangan yang tidak terlihat yang melindungi dia. Sampai Tuhan gerakkan Ruben, jangan kita bunuh. Ya. Ulangin sama-sama, ada tangan yang tidak apa? Tidak terlihat. Tahukah saudara kalau hari ini saudara dan saya masih hidup? Karena ada tangan yang tidak terlihat itu yang melindungi saudara dan saya. Kok gak ada yang tepuk tangan buat tangan yang tidak terlihat? Yang Yusuf gak sadar waktu itu. Kasih Tuhan, Tuhan begitu mengasihi Yusuf sampai ada tangan Tuhan yang melindungi dia meskipun gak kelihatan. Bukan hanya pada saat dia mau dijual. Saat dia berada di rumah Potifar. Dan dia bertemu dengan maknya Tante Girang, Tante Poti namanya. Tuhan tetap melindungi dia. Mestinya dia udah mati. Karena satu hari Tante Poti lihat Yusuf, aduh gemes gitu. Lihat, cup. Cup. Dia suruh semua yang lain pulang, cup. Ayo sama tante. Yusuf balas apa? Tante, biar kehendakmu yang jadi gitu. Jangan ngawur loh saudara. Yusuf ngomong apa? No, dia lari. Tapi difitnah. Bisa nggak waktu itu Potifar bunuh Yusuf? Dibunuh nggak? Itu tangan Tuhan yang nggak kelihatan. Sampai di penjara. Dia udah di penjara. Ada yang dibunuh, ada juru minuman dibunuh. Yusuf dibunuh. Kenapa? Ada tangan Tuhan yang tidak terlihat yang melindungi dia. Hari ini dengar saya baik, lihat saya. Saudara yang lagi dengerin firman ini, saudara masih ada. Karena hari ini Tuhan tetap melindungi saudara dan saya. Tepuk tangan dulu yang paling dahsyat. Yes! Kadang-kadang kita gak sadar, kita ini sehat, kita ini masih punya tubuh yang sempurna, kita ini masih punya segalanya. Itu karena ada tangan Tuhan yang gak terlihat lagi ngelindungin saudara. 2021 begitu banyak orang mati. Saudara pikir saudara tidak mati karena saudara hebat. Karena saudara punya tabung oksigen yang banyak. Karena saudara punya lianhua yang banyak. Hari ini saudara masih hidup. Saudara lolos dari yang namanya COVID. Kita bisa sebentar lagi masuk endemi. Karena Tuhan melindungi saudara dan saya. Karena kalau enggak, we'll be gone. Banyak orang yang meninggal. Kadang-kadang kita tuh lupa ya. Kita tuh lupa. Bahwa kalau hari ini saya masih nafas. Ayo sama-sama kita nafas. Itu karena ada tangan Tuhan yang masih ngelindungin saudara. Dan tangan itu sampai detik ini. Sampai saudara ikut ibadah ini. Meskipun saudara di rumah, saudara berada di rumah sakit, saudara yang masih menderita, atau saudara mungkin lagi di penjara, saudara, saya mau kasih tahu kalau saudara masih hidup, kalau saudara masih bisa lihat ini, itu karena Tuhan sayang sama saudara. Gak boleh lupa loh. Karena itu saya catat, berhenti ngeluh tentang hidup. Kapan terakhir kali kita bersyukur kalau kita masih hidup? Saya catat ini. Kita sukanya ngomel tentang hidup kita. Kapan sih kita bersyukur kalau hidup aja masih Tuhan berikan sampai hari ini? Kita sukanya dikit-dikit ngomel. Dikit-dikit ngeluh. Punya handphone nge-lag dikit ngeluh.
Laptop pelan dikit ngeluh. Nanti Oktober kita ini misi ke Maluku. Ke satu pulau namanya Pulau Dai. Pulau Dai ini ada 3 desa. Di 3 desa ini nanti kita kirim 3 laptop. Kenapa? Di pulau itu, di desa itu, sekolah-sekolahnya laptop aja gak punya. Hari ini anak-anak muda laptopnya pelan dikit. Dasar laptop bodoh. Bukan laptopnya yang bodoh. Yang buat. Karena kita suka ngomel tentang hidup. Aduh AC-nya panas. Saudara masih bersyukur masih punya AC. Aduh kursinya kok gak empuk ya. Ada orang duduk di kursi itu. Punya kursi aja bersyukur. Saudara hari ini berkata, aduh suamiku tuh keras kepala gitu. Bu, kalau suaminya keras kepala, sekali lagi saya ulangin, jangan dimarahin, digosok terus. Jadi batu akik nanti saudara, siapa tahu mahal gitu kan. Tapi bersyukur masih punya suami. Pak, istri saya itu cerewet Pak. Memang sih. Survei membuktikan laki-laki satu hari 7.000 kata-kata. Kalau perempuan 15.000. Kalau jadi mertua naik jadi 40.000. Sorry. Maaf. Tapi ingat kalau istri masih bisa cerewet. Itu karena masih punya istri. Nah yang amin dikit. Ini Pak Pendeta ngomong apa sih? Orang tua. Saudara masih punya anak yang rewel. Ingat banyak orang di luar sana gak bisa punya anak. Anak-anak muda saudara yang masih ada orang tua yang merhatikan saudara ngomelin. Mungkin kelihatan yang ngelarang-ngelarang. Tapi ingat masih punya orang tua. Kadang-kadang kita suka ngomel tentang hidup. Padahal hari ini kalau kita masih punya apa yang kita punya. Itu karena ada tangan Tuhan yang masih melindungi, masih memberkati, masih menjaga saudara dan saya itu. Kita sadar hari ini. Kenapa kita tahu Tuhan mengasihi kita? Karena ada perlindungan Tuhan bagi kita. Mungkin saudara berkata, Pastor gimana kalau keluarga saya ada yang mati? Pastor enak ngomongnya, saya masih sehat. Orang tua saya mati kena COVID. Ada saudara saya mati kena COVID, sahabat saya mati kena COVID. Semuanya mati, ada yang ngalamin masalah, ngalamin persoalan. Saya mau kasih tahu. Coba buka Matius 5 ayat yang keempat. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita satu prinsip yang penting. Matius 5 ayat yang keempat dikatakan apa? Berbahagialah orang yang apa? Ulangi sama-sama dengan saya kurang keras. Berbahagialah orang yang apa? Aneh kan? Masa berduka cita dia berbahagia, kenapa? Kenapa orang Kristen meskipun duka cita dia tetap berbahagia? Karena justru dalam kematian kita punya rumah di surga yang kekal, yang indah, yang luar biasa. Dan orang percaya punya jaminan masuk surga. Saudara percaya mati masuk surga? Saya gak pernah takut mati. Karena itu saya boleh ngomong sama Tuhan. Tuhan kalau saya dipanggil Tuhan kapanpun gak ada masalah. Mau dipanggil saat saya khotbah gitu, gak ada masalah gitu. Yang masalah istri saya. Kok ngomong kayak gitu kok? Saya gak ada masalah. Kenapa? Karena saya tahu. Bagi orang Kristen mati keuntungan. Gak rela aminnya. Amin. Pak tapi masih lama Pak. Iya kan masih lama. Tapi kita dilindungi bukan cuma dalam hidup ini. Tapi sampai hidup yang datang. Ada jaminan kekal. Oh saudara dan saya percaya sama Tuhan tidak akan melihat neraka. Tapi kita akan melihat surga bersama dengan Tuhan Yesus. Wow. Kalau kita ngerti love language-nya Tuhan ini. Saya yakin kita bisa lebih cinta sama Tuhan. Boleh katakan amin? Kalau kita ngerti tentang ini. Kita beribadah itu lebih sungguh-sungguh. Kita gak perlu disuruh memuji Tuhan. Kita udah memuji Tuhan sendiri. Gak perlu disuruh lompat. Udah lompat sendiri. Gak usah disuruh dengerin firman sungguh-sungguh. Gak perlu disuruh amin. Udah amin sendiri. Lu gak ada yang amin? Kenapa? Karena kita tuh tahu Tuhan itu benar-benar cinta sama kita. Kita masih hidup itu semua karena Tuhan. Ayo ya minggu depan kita berubah. Gak perlu nunggu WL-nya ginjal-ginjal. Itu bahasa apa ya? Ginjal-ginjal gini. Wah. Ayo semua. Saudara udah memuji Tuhan sendiri. Jangan cuma ngeliatin WL. Tapi hari ini kita bisa lebih semangat. Kita lebih bersuka cita. Kita lebih rajin ke gereja baca Alkitab berdoa. Karena kita tahu Tuhan mencintai kita. Ya, yang kedua. Kita buka Kejadian 37 ayat 28.
Apa bahasa kasih Tuhan? Yang pertama, ulangin apa? Kita dilindungi. Yang kedua, Kejadian 30. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke... Yang kedua, apa bahasa kasih Tuhan? Yaitu kita dibiarkan sama Tuhan. Ulangin sama-sama dengan saya, apa? Kita, tulis di live chat, kita dibiarkan sama Tuhan. Nah ini yang kurang enak gitu ya, didengar. Udah dilindungi, gak jadi mati, tapi dijual ke... Kenapa Tuhan gak bertindak? Kenapa Tuhan membiarkan Yusuf dijual? Mana kasih Tuhan buat Yusuf? Pak, mana kasih Tuhan buat saya? Saya dibiarkan miskin. Pak, mana kasih Tuhan buat saya? Saya dibiarkan usaha saya gak maju-maju. Pak, mana kasih Tuhan? Mana Tuhan cinta sama saya? Rumah tangga saya dibiarkan hancur. Ini. Jangan lupa. Seringkali dalam kehidupan saudara dan saya akan ada saatnya Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Dengan apa? Membiarkan. Kalau kita berhenti di ayat 28, kita bisa berkata Tuhan itu jahat. Tuhan itu jahat. Udah dilindungi kok gak bisa dijaga supaya gak dibawa ke Mesir. Kenapa gak dibawa sama Ruben kepada Yakub untuk dilindungi? Seakan-akan Tuhan membiarkan Yusuf dijual. Malah Yusuf akhirnya jadi budak, difitnah, masuk penjara, dilupakan. Kenapa kalau Tuhan mengasihi Yusuf, kenapa kok dibiarkan melewati musim yang berat? Pernah tanya gitu sama Tuhan? Tuhan, kalau Tuhan cinta sama aku, kenapa Tuhan kasih saya cobaan yang berat? Tuhan kalau cinta sama aku, kenapa kok dibiarkan masukin musim yang berat? Tuhan kalau cinta sama aku, kok dibiarkan masuk lembah kekelaman? Tuhan kalau cinta sama aku, kenapa kok aku dibiarkan hidupnya menurun bukan naik? Kenapa kok kalau Tuhan cinta sama saya nggak jadi kepala, malah jadi ujung dari ekornya? Ada yang pernah tanya gitu sama Tuhan? Nah, saya mau katakan bagi saudara yang berada di musim yang berat, musim yang sulit dalam hidup saudara, ingat perkataan saya, Tuhan tetap cinta sama saudara. Kenapa? Karena saya mau katakan seringkali orang yang benar-benar mengasihi, dia seringkali harus tega untuk membiarkan. Hello? Orang yang benar-benar mengasihi pasti apa? Saudara kalau punya anak, pasti seringkali kadang-kadang harus tega. Benar gak? Anak saudara hari pertama masuk sekolah. Di depan gerbang nangis. Gak mau, aku mau di rumah aja. Saudara ngomong apa? Ya udah, gak usah sekolah sama mama terus umur hidup gitu. Saudara tegain. Saudara kalau perlu masuk ke mobil, saudara tinggal. Kenapa? Karena saudara mengasihi anak saudara. Benar? Anak saudara jalan, masih kecil, belajar jalan. Terus habis itu jatuh, terus dia nangis. Begitu jatuh, dek. Saudara ngomong apa? Wes, tak gendong terus, gak usah jalan, kasihan kamu gitu. Saya bilang, ayo belajar lagi. Kok tega ya? Kita tega karena mengasihi dia. Berarti logikanya. Kenapa Tuhan membiarkan saudara ngalamin masalah? Saudara hidupnya berat. Saudara hadapin mertua yang jahat. Saudara hadapin menantu yang keras kepala. Saudara hadapin persoalan. Saudara hidup gak pernah maju-maju. Kenapa? Karena Tuhan cinta sama saudara. Ini aminnya sulit memang. Tapi ini kebenaran firman Tuhan. Kenapa dibiarkan? Ada 3 poin supaya kita jadi lebih dewasa. Sama-sama katakan supaya lebih apa? Kedua, supaya nambah kapasitas dan supaya jadi lebih kuat. Kalau anak saudara umur 11 tahun, minta, "Pak, beliin aku mobil." Saudara beliin mobil? Dia sampai nangis gulung-gulung. "Pak, aku pokoknya mau mobil." Saudara kasih mobilnya? Karena saudara tahu belum cukup umur. Setuju? Kalau saudara umur 11 tahun dikasih mobil, dia banyak main GTA, ditabrakin mobil itu. Karena saudara tahu belum cukup kapasitas. Begitu juga kadang-kadang kenapa Tuhan biarin saudara? Kenapa Tuhan biarin saya? Supaya kapasitas kita menambah. Yang setuju sama-sama katakan amin. Saya dulu, waktu sekolah, saya dibiarin sama Tuhan. Saya dibiarin jadi murid yang, sorry ya, bodoh. Kalau orang Surabaya ngomongnya bukan bodoh, tapi tega banget saudara ngomongin saya.
Saya dulu tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa aku ini anaknya pendeta, katanya Tuhan cinta sama saya kok dibiarin jadi bodoh. Saya dulu sekolah di Singapura, saya gak pernah punya teman. Saya selalu marah sama Tuhan, kenapa kok saya dibiarin gak punya teman. Saya punya sifat yang, kepribadian yang cukup awkward orangnya. Karena saya bekas nerd gitu. Saya gak pernah punya teman, saya gak pernah punya geng. Saya gak pernah kumpul di kafe untuk makan sama teman-teman. Dulu saya sekolah di Singapura, saya gak pernah punya teman. Teman-teman jalan-jalan di Takashimaya, Paragon. Makan es krim $1. Dulu masih 80 sen. Sekarang udah $1.20. Kena inflasi sebentar lagi $2. Teman-teman saya pergi, saya gak pernah pergi. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan ciptain saya seperti ini? Kenapa Tuhan membiarkan? Kenapa kok Tuhan gak sayang sama saya? Saya di sekolah dibully, cukup berat. Saya dulu panggilan kesayangan saya Fatso. Setiap pagi saya di Singapura harus ikut TAF Club. Karena di Singapura, kalau sekolah di Singapura, kalau berat badannya lebih daripada yang seharusnya, kalau pagi harus muterin lapangan. Saya sekolah di Singapura namanya Balestier Hill Primary School tidak membuat seragam ukuran saya. Jadi setiap hari saya sekolah harus pakai baju olahraga. Saya gak pernah punya teman. Saya suka dibully kalau setiap pagi di aula saya bawa tas lempangan. Pada zaman itu kerennya tas lempangan. Sekolah saya taruh, teman-teman ada beberapa orang, tendangin tas saya. Aulanya tuh segede ruangan ini. Ditendangin tas saya. Saya kalau pagi itu setiap pagi ngejarin tas saya. Sambil ditendang-tendang sama orang-orang. Saya dulu gak punya teman. Sampai saya saking kepinginnya punya teman, saya tuh berusaha. Satu hari ada bazar di sekolah. Bazar ini jualan Coke float. Ada Coca-Cola dikasih es krim. Saya lihat, waduh banyak orang. Saya kepingin kenalan. Karena saya gak punya teman. Istirahat selalu sendirian. Saya datang. Saya mau beli Coke float. Gak taunya mereka udah siap-siap ngerjain saya. Coca-Colanya dikocok. Saya dikasih gelas. Coca-Colanya ditumpahin. Dikasih es krim. Apa yang terjadi? Membludak. Kena baju saya. Saya lari ke toilet. Saya nangis sendirian. Saya gak pernah punya teman. Saya dulu ngomong sama Tuhan, Tuhan kok biarin saya gak punya teman. Tuhan kok biarin saya dibully, kenapa kok Tuhan biarin saya gak pernah kemana-mana, selalu di rumah. Saya hari ini ngerti kenapa. Tuhan biarin saya. Karena pada saat itu, karena saya gak punya teman, karena saya dibiarin Tuhan dibully, saya dibiarin Tuhan gak punya siapa-siapa. Kerjaan saya setiap kali pulang sekolah, selalu pulang, belajar. Belajar apa? Saya gak pintar matematika. Saya paling mumet kalau lihat aljabar. X plus Y sama dengan Z. Ada yang cari X. Saya mau tulis dulu, cari sendiri. Saya gak pintar apa-apa. Saya akhirnya menemukan hobi. Setiap hari pulang sekolah, saya belajar tentang fotografi, videografi, dan sound. Dari SD, saya belajar. Oh kalau kamera itu seperti itu. Karena dulu, dan yang lucu lagi, Tuhan dulu membiarkan keluarga saya gak punya uang. Jadi saat saya belajar fotografi, mama saya gak punya uang beliin saya kamera. Pak Sam dan Bulani gak punya uang beliin kamera. Apa yang saya lakukan? Saya cari cara. Saya minta sama papa mama saya pergi ke Vivo City. Pernah dengar Vivo City? Saya ke Vivo City, saya alasannya kepingin Burger King. Karena saya gendut dibiarin saudara. Karena ada cheese fries yang enak saudara. Tapi gak taunya bukan saya tujuannya ke Burger King. Tapi saya tahu di Vivo City ada toko kamera showroomnya Canon. Setiap hari Sabtu dan Minggu saya ke Vivo City ajak orang tua saya. Saya minta waktu sebentar. Saya ke toko kamera, saya belajar tentang kamera. Karena saya gak punya uang untuk beli kamera. Apa yang terjadi? Bertahun-tahun Tuhan biarkan saya seperti itu. Gak taunya berapa puluh tahun kemudian. Terjadilah pandemi. Apa yang semestinya gereja belum siap, kita dulu gak punya live streaming. Kita gak ngerti tentang kamera, kita gak tahu tentang sound, kita gak ngerti tentang live streaming. Gak taunya Tuhan udah siapkan puluhan tahun yang lalu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya buat sendiri. Setiap hari selah. Saya bisa buat selah setiap hari tanpa bantuan siapapun. Saya sendiri di rumah. Memberkati puluhan ribu, ratusan ribu orang sudah 2 tahun ini.
Karena Tuhan membiarkan saya puluhan tahun yang lalu. Dibiarkan. Kenapa? Karena seringkali Tuhan membiarkan kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Pemain musik naik. Yang ketiga, yang terakhir. Kita baca Kejadian 41 ayat yang ke-42. Kejadian 41 ayat yang ke-41, 42. Ayat yang terakhir. Selanjutnya, lihat di screen. Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun meninggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Yang ketiga, apa bahasa kasih Tuhan buat kita? Yang pertama, kita dilin. Yang kedua, kita dibi. Yang ketiga, kita diberkati. Ujung-ujungnya pasti diberkati. Ujung-ujungnya pasti bahagia. Katakan ujung-ujungnya pasti bahagia. Tulis di live chat, ujung-ujungnya pasti bahagia. Kalau belum bahagia artinya belum, masih half time. Belum, masih injury time. Masih belum, penalti. Ya? Saya mau katakan kepada saudara berada di musim berat. Percayalah akan ada musimnya di mana saudara diberkati sama Tuhan. Saudara kasih tepuk tangan buat saya. Ada masanya dibiarin. Ada masanya dibiarin. Meskipun dilindungi, dibiarin. Nanti satu saat apa yang hilang dalam hidup saudara Tuhan kembalikan lebih banyak. Ya. Tapi kapan Tuhan memberkati? Kalau udah siap. Sampai kapan Tuhan biarin? Sampai sudah siap. Tanda kanan kiri, udah siap belum? Karena kalau belum siap, diberkati, hancur nanti. Kalau hatinya belum siap, diberkati, nanti balas dendam. Kalau hatinya belum siap, diberkati, jadi sombong, arogan. Mau diberkati? Hatinya harus siap. Karena Tuhan cinta sama saudara. Saudara gak akan memberikan anak umur 8, 50 miliar. Tapi kalau anak itu sudah umur 40, 50, saudara tinggal ingin warisan. Saudara bisa kasih itu warisan ke dia. Kalau dia udah siap. Akan ada masanya Pak. Gak selamanya akan seperti ini. Saudara percaya itu gak selamanya seperti ini, amin. Gak selamanya saudara menderita. Tapi sampai saudara siap. Karena kalau gak bahaya. Kalau hari ini Tuhan pulihkan atau berkati bapak-bapak jadi kaya. Kalau gak siap, nanti bahaya. Arogan sama istri, marah-marah, jadi sombong. Nanti ujung-ujungnya istrinya udah umur 50, mau ditukar tambah 25-an. Jangan tertawa ya Pak, bertobat ya Pak ya. Kalau Yusuf gak dibiarin, diproses sama Tuhan, nanti jadi sombong. Kalau Yusuf diberkatinya gak waktunya tepat, kalau gak waktunya hatinya udah diubahkan, mati itu saudara-saudara. Tapi karena Tuhan memberkati Yusuf di waktu yang tepat, satu bangsa dipelihara sama Tuhan. Keturunannya, termasuk salah satunya keturunan yang namanya Yehuda, akhirnya menurunkan satu generasi yang akan melahirkan juru selamat saudara dan saya. Ayo, kita pakai berdiri, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling meriah buat Tuhan. Akan ada masanya kita diberkati sama Tuhan. Dulu saya tanya sama Tuhan, Tuhan kok biarin GSJS dibuka Februari 2, 2020. Boleh saya tanya berapa banyak dari saudara hadir ibadah pembukaan Februari 2, 2020? Angkat tangan tinggi-tinggi. Nggak sampai 10%. Ini jemaat baru semuanya. Terima kasih saudara sudah memilih untuk beribadah di sini. Tapi dulu saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan saya buka gereja 1,5 bulan sebelum pandemi? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan nggak menghindarkan saya? Katanya Tuhan melindungi saya. Kenapa Tuhan gak membiarkan saya Desember waktu saya tanda tangan kontrak? Kenapa Tuhan gak batalin kontrak itu? Sehingga saya tidak menjual semuanya untuk membuka gereja Februari 2, 2020. Bagi saudara yang gak tahu, kursi yang saudara dudukin, karpet yang saudara berdiriin, semua itu saya beli dengan uang saya sendiri. LED, ini semua. Saya dulu jual semua yang saya punya. Kecuali diri saya. Masa pendeta jual diri? Buat gereja. Saya jual semuanya, saya jual mobil saya. Dari pernikahan saya jual mobil saya jual jam tangan saya gak perlu sebut semuanya apa. Saya jual semuanya. Tabungan saya kuras. Maret tutup gerejanya.
Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kok biarin sih? Saya udah keluarin semua, saya gak punya uang cicilan banyak kok Tuhan biarin. Gak tahu dia Tuhan biarin. Supaya tahun 2022 puluhan ribu jemaat setiap minggu bisa diberkati. Kalau gak bisa. Kalau gak ada COVID gak bisa online ini. Kalau gak ada masa pandemi gak bisa saudara jadi ke ibadah hari ini. Kalau gak ada COVID, kalau gak ada saya dibiarin lewat itu. Gak ada berapa ribu saudara di seluruh dunia bisa mengikuti hari ini, gak bisa. Karena seringkali Tuhan harus membiarkan kita sebelum kita dapat berkat. Jangan ngomel ya. Jangan marah sama Tuhan. Jangan bilang Tuhan gak cinta saya. Justru hari ini saat Tuhan membiarkan saudara. Tuhan lagi persiapin saudara untuk menerima berkat yang besar dalam hidupmu. Yes. Justru kadang-kadang Tuhan membiarkan supaya saudara bertemu dengan orang-orang yang tepat. Karena kalau enggak saudara enggak akan menemukan. Kalau Tuhan tidak membiarkan saya, gereja ini tutup. Mungkin saya gak ketemu dengan Pak Boy, dengan Bu Eca, Pak Andrew, Bu Glady, Pak Frigo udah lama. Mungkin saya gak akan ketemu dengan orang-orang hebat ini. Saya gak akan bertemu dengan pemain-pemain musik yang luar biasa, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa seperti yang pakai batik yang di belakang. Saya gak akan ketemu dengan mereka. Tapi karena Tuhan membiarkan, Tuhan lagi siapin orang-orang yang tepat. Untuk memberkati saudara. Saya mau doa buat saudara. Pejamkan mata saudara. Tuhan, hari ini kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Ampuni kami kalau seringkali kami meragukan kasih itu. Ampuni kami kalau kami salah paham dengan Tuhan dan kami berkata, Tuhan kenapa kau gak cinta sama saya? Padahal cinta Tuhan lebih besar dari samudra. Lebih luas dari samudra. Lebih dalam dari lautan yang terdalam. Karena itu hari ini kami menyadari satu hal. Bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Dalam lembah kekelaman, dalam persoalan, dalam tantangan. Tuhan selalu bersama dengan kami. Berkati setiap jemaatmu Tuhan. Kalau mereka berada dalam lembah yang kelam, mereka menghadapi musim yang berat, kasih kekuatan hari ini sama mereka. Kalau hari ini mereka dibiarkan ngelewatin masa-masa, Tuhan gak mengubah hidup mereka, kasih mereka kesabaran dan kekuatan. Kalau hari ini ada anak-anakmu sedang ngalamin persoalan sakit penyakit, yang buat mereka mau menyerah, masalah keluarga yang membuat mereka capek. Tuhan hamba-Mu berdoa, tolong berikan kesabaran, kekuatan sedikit lagi. Karena hamba-Mu percaya di waktu Tuhan yang tepat, ada berkat yang lebih besar yang Tuhan sudah siapin buat mereka. Mungkin ada dari jemaatmu di tempat ini, mereka kehilangan banyak di tahun 2020, 2021, bahkan 2022. Tapi hamba-Mu percaya, Tuhan tidak akan membiarkan kami kalau Tuhan tidak menyiapkan berkat yang lebih besar. Hamba-Mu berdoa kemuliaan yang mereka akan lihat di tahun-tahun yang akan datang akan lebih besar daripada kemuliaan sebelumnya. Hamba-Mu melepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa, silakan duduk.